Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Syarifah dari kelas 4C PGMI Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan 12 materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama ada deskripsi kata benda. Fromkin menyatakan bahwa prosa atau nomina didefinisikan sebagai kombinasi dari makna kata benda, kata sifat, artikel, dan bahkan kalimat. Nah, di sini kata benda terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kata benda konkret dan yang kedua ada kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menunjukkan pada sebuah hal yang bisa dilihat ataupun disentuh, baik itu nama pribadi ataupun nama spesies. Contohnya itu seperti nama jenis, yaitu berupa buku, kayu, laut, tembok, mobil, dan lain-lain. Dan nama diri seperti Amir, Amerika, Sumatera Barat, dan lain-lain sebagainya. Adapun kata benda abstrak yaitu kata benda yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diraba. Kata abstrak ini sering digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Contohnya itu seperti pendapat, keinginan, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan dari kata benda konkret dan kata benda abstrak yaitu yang pertama, kata benda konkret dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan kata benda abstrak tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, kata benda konkret disebut sebagai kata benda nyata, sedangkan kata benda abstrak disebut untuk menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. Materi selanjutnya ada identifikasi diri. Identifikasi yaitu penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Jadi, identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik, serta memiliki ciri-ciri perbedaan dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan di masyarakat. Adapun ciri-ciri nama diri yaitu tidak mencakupi dan tidak dicakup oleh nama diri lainnya. Sedangkan langkah-langkah untuk menulis gelar yang baik dan benar yaitu yang pertama, penulis singkat meliputi penggunaan tanda titik. Yang kedua, setiap gelar wajib ditulis bersamaan dengan memfungsikan tanda titik. Yang ketiga, gelar ditulis sehabis nama atau sebelum akan nama seseorang. Di antara nama dan gelar wajib diberikan tanda koma sebagai tanda hubungnya. Bila seseorang menyandang gelar lebih dari satu, gelar berikut wajib dipisahkan juga bersama tanda koma satu di antara gelar-gelar tersebut. Contohnya itu seperti nama Burhan Sidik, S, PD, titik, M, titik, PD, titik. Materi selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik itu tunggal ataupun jamak. Kalimat sapaan ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kalimat sapaan nama diri, kalimat sapaan promina persona, kalimat sapaan kekerabatan, kalimat sapaan gelar, kalimat sapaan jabatan, atau kalimat sapaan profesi. Adapun contoh dari kalimat sapaan, yang pertama di sini ada kalimat sapaan hormat. Contohnya itu seperti selamat pagi Bapak Ibu, mari saya antar menuju ke ruang rapat. Yang kedua ada kalimat sapaan biasa. Contohnya itu seperti hai Mel, apa kabar? Sudah lama tak jumpa ya. Yang ketiga ada kalimat sapaan untuk teman sebaya. Contohnya itu seperti Ki, kamu lihat mawar gak? Lalu yang keempat ada kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Contohnya itu seperti selamat malam Pak, apakah ada yang saya bisa bantu? Materi selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Yang pertama di sini ada dialog. Dialog secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan logos, yang artinya cara manusia dalam menggunakan kata. Dalam istilah lain, dialog adalah sebuah kegiatan literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan lisan ataupun tulisan antara dua tokoh atau lebih. Yang kedua di sini ada prolog. Prolog adalah kebagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Biasanya disajikan memuat pengenalan pemain. Pada dasarnya, prolog merupakan pengantar naskah yang dapat berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang akan disajikan. Fungsi prolog di sini yaitu untuk menerangkan dan membeberkan situasi.
Adapun penggunaan prolog dalam karya sastra, yang pertama di sini ada prolog dalam drama, yang kedua ada prolog dalam novel, dan yang ketiga ada prolog dalam dunia teknik. Dan yang ketiga di sini ada epilog. Epilog adalah bagian akhir cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Fungsi dari epilog yaitu untuk mengungkapkan penegasan peristiwa-peristiwa, pesan moral, tata nilai, maupun refleksi hidup dan kehidupan. Materi selanjutnya yaitu membaca. Membaca adalah 4 keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Membaca berkaitan dengan bagaimana memahami isi, ide, atau gagasan baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan bacaan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pembaca yang baik, yang pertama di sini harus mengumpulkan bahan bacaan yang tepat. Yang kedua, menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga, tetap mempertahankan sikap positif. Kegiatan membaca di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada membaca nyaring dan yang kedua ada membaca senyap. Membaca nyaring atau bersuara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pembaca secara bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap informasi dari suatu teks bacaan. Sedangkan membaca senyap atau dalam hati yaitu kegiatan membaca tanpa bersuara, gerakan bibir, gerakan kepala, berbisik, dan memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Selanjutnya ada membaca petunjuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, petunjuk memiliki arti sesuatu atau tanda atau isyarat. Dan petunjuk di sini berarti sebuah arahan atau bimbingan atau pedoman yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya agar para pemakai tidak salah saat menggunakan barang-barang yang dimaksud. Materi selanjutnya yaitu ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, dan imajinatif. Ciri-ciri puisi yaitu yang pertama penulisnya terdiri dari bait yang di dalamnya berbaris-baris. Yang kedua itu banyak penggunaan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Dan yang ketiga terikat oleh persajakan rima dan irama. Untuk membaca puisi dengan baik dan benar ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini notasi yang jelas ketika membaca puisi. Yang kedua mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat menggunakan irama pemenggahan atau jeda harus tepat. Dan yang kelima harus menekankan pada bagian puisi tertentu. Sedangkan tata cara atau langkah-langkah untuk membaca teks atau prosa yang pertama di sini harus menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh penikmatan. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap sulit dan mencari maknanya dalam kamus. Yang ketiga, pemaknaan terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, menentukan hal-hal menarik. Dan yang kelima, menceritakan kembali atau pemeranan atas tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Materi selanjutnya di sini ada menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis tegak bersambung biasanya dapat ditulis di buku garis 3 atau tipis tebal. Adapun kelebihan dari buku garis 3 ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam menyamakan besar yang huruf dalam menulis, membantu siswa dalam menulis tulisan tegak atau tidak miring ke kanan dan ke kiri. Hal ini disebabkan karena besarnya huruf yang ditulis siswa dipandu oleh 2 garis atas dan di bawah yang berjarak pendek, sehingga tulisan siswa akan tepat pada garis tidak lebih dan tidak kurang, jadi agak mudah untuk menulisnya. Materi selanjutnya di sini ada ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar yaitu ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Meringkas ialah menulis kembali teks menjadi lebih pendek dengan memangkas hal-hal yang lebih kecil yang menyeliputi gagasan utama bacaan sehingga kerangka dasar tampak jelas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan asli karangan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan yaitu yang pertama di sini membaca teks yang akan diringkas secara berulang-ulang. Yang kedua, memperdalam dan mengkonkret informasi yang didapat
dengan membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, memulai menulis ringkasan. Yang keempat, penulis meringkas kembali tulisannya. Materi selanjutnya ada parafrase. Parafrase merupakan suatu teknik atau cara untuk memahami kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda. Tujuan dari memparafrasekan adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Parafrase di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada lisan dan yang kedua ada tulisan. Lisan itu berarti mengungkapkan kembali secara lisan tuturan dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna tuturan tersebut, atau cara kita menjelaskan kepada pendengar dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan tulisan yaitu karangan yang terbagi atas beberapa paragraf. Adapun jenis-jenis parafrase yaitu parafrase bebas dan parafrase terikat. Parafrase bebas yaitu parafrase yang membebaskan penulis untuk memakai kata-kata lain dan tetap memperhatikan inti dan makna dari teks aslinya. Sedangkan parafrase terikat merupakan parafrase yang dimana penulisnya wajib menggunakan kata-kata asli sesuai karya asli serta menambahkan kata-kata lain dengan tidak mengubah makna sesungguhnya. Parafrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, baca secara lengkap referensi yang dijadikan pedoman. Yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, catat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna tersurat. Yang kelima, pahami makna tersirat. Yang keenam, tulislah kembali inti pemikiran. Dan yang ketujuh, tulis sumber, cantumkan daftar pustaka. Materi selanjutnya ada surat resmi dan surat pribadi. Surat merupakan sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis. Surat resmi adalah sarana komunikasi yang diberikan pengirim secara langsung melalui kegiatan formal. Adapun macam-macam dari surat resmi yaitu seperti surat permohonan, surat edaran, surat undangan, surat perintah, surat pengantaran, surat kuasa, dan lain sebagainya. Sedangkan surat pribadi ialah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirimkan antara orang yang mempunyai hubungan pribadi seperti anggota keluarga, tetangga, orang sekampung, teman sepermainan, kawan, atau satu kelas, atau satu sekolah. Adapun macam-macam dari surat pribadi itu seperti surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua. Materi selanjutnya yaitu ada formulir dan kwitansi. Formulir adalah lembar kertas yang di dalamnya terdapat data atau informasi. Fungsi dari formulir itu sendiri adalah untuk mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda, sebagai bukti fisik dan sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Sedangkan kwitansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Materi selanjutnya ada naskah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Adapun tujuan dalam berpidato ialah untuk memberi pemahaman dan informasi kepada orang lain, serta mempermudah dalam berkomunikasi. Dalam pelantikannya, pidato disampaikan oleh seorang pimpinan di tempat ramai. Dalam berpidato terdapat tata caranya, mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi, penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Sekian penjelasan 12 materi bahasa dan sastra Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.